Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatun, NPM 50269. Saya berasal dari kelas C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya membuat video yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, video kali ini menjelaskan tentang menelaah buku guru, buku siswa, silabus dan RPP pada kelas tinggi dalam kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Yang pertama ada buku siswa dan buku guru. 1. Buku siswa merupakan suatu buku yang berisi materi pelajaran berupa konsep dan pengertian-pengertian yang akan dikonstruksi siswa melalui masalah-masalah yang ada berdasarkan pendekatan. Adapun fungsinya adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa merupakan buku paket yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan diberikan secara gratis kepada seluruh siswa di Indonesia sesuai dengan jenjang kelas masing-masing. Dalam jenjang kelas tinggi, buku siswa dibuat sesuai materi yang ada pada kelas tinggi, yang mana lebih sulit dibandingkan kelas rendah. Buku ini dikembangkan berdasarkan kepada KI dan KD yang terdapat dalam kurikulum yang dipakai dan secara teoritis memperlihatkan prinsip-prinsip dalam pendekatan. Dua, buku guru. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku guru dalam kelas tinggi berisikan sebagai berikut. 1. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, dan pribadi yang reflektif. 2. Berbagai teknik penilaian peserta didik. 3. Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 4. Kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah. Materi yang kedua yaitu silabus. Silabus merupakan contoh penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap materi kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat identitas, KI, KD, materi, tema pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan mata pelajaran. Adapun fungsi silabus ialah sebagai acuan membuat RPP, sebagai pedoman penyusunan buku, sebagai aktualisasi kurikulum. Esensi proses pembelajaran di kelas tinggi adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi hingga penerapannya. Materi yang ketiga yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP merupakan instruksi roadmap tentang apa yang perlu dipelajari oleh siswa dan bagaimana hal itu akan dilakukan secara efektif selama kelas berlangsung. Terdapat beberapa komponen RPP yaitu A. Tujuan, B. Langkah, yaitu ada saintifik, HOTS 4C, dan literasi, C. Penilaian, D. Komponen-komponen lainnya hanyalah sebagai pelengkap untuk RPP saja. Di dalam kelas tinggi dialokasikan waktu 36 jam per minggunya dan seni budaya dan prakarya ditambah 1 jam, serta pada mata pelajaran IPA dan IPS juga termasuk berdiri sendiri.
Dalam RPP, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Pada pembelajaran berlangsung juga interaktif, efektif, menyenangkan, menantang, dan inspiratif. Pengembangan RPP dilakukan sebelum semester atau tahun ajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran akan dilaksanakan lagi. Baiklah, sekian dari penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terdapat kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.